pahala kita, karena di akhirat kalian yaumul qiyamah faman zuhziya 'anil nar, siapa yang terlepas dari api neraka faqad faz, sungguh dia beruntung. Wamal hayatud dunya, tidak ada kehidupan di dunia yang sementara ini lain palainan kita illa mataul ghurur, kecuali kenikmatan yang menipu. Artinya nikmatnya kata morgana semua. Jadi kenikmatan yang seterusnya di akhirat. Jadi gini, ketika orang meninggal ada kewajiban ahli warisnya, ya. 4 kewajiban kita kalau keluarga kita meninggal. Satu mengurus jenazah. Mengurusnya itu ada 4. 1 memandikan, 2 mengapani, 3 menyembahyangkan, 4 menguburkan. Itu mudah sekali, insya Allah. Maksud ulun mudah dibanding dengan yang 3. Ini 1 tadi mengurus jenazah. Yang kedua adalah setelah jenazah dikuburkan membayar hutang-hutang jenazah, hutang-hutangnya. Setelah membayar hutangnya, wasiat. Nah, karena wasiat ini harus pintar-pintar. Jangan takutan melanggar wasiat abah. Ada yang mesti dilanggar juga wasiat orang tua kalau kada sesuai dengan syariat. Nah, artinya wasiatnya maksud ulun kada dilaksanakan. Nah, kalau hutang, ya, hutang dibayar, misalnya duit si mayit 3M, utang sidin 4M, ya, utang sidin 4M, maka yang CM-nya itu ahli waris membayar sesuai dengan pembagiannya masing-masing. Kalau utangnya 3M, duit sidin 3M juga, maka yang kedua, yang berikutnya dibayar kalau utang. Lalu habis kalau ada wasiat sidin bahwa karena duitku itu tolong bari bantu masjid 500 juta, kada kau dilaksanakan karena hutang sudah selesai, maka wasiat kada bisa dilaksanakan, kada apa-apa kada dilaksanakan. Kalau hutang tetap berlangsung. Wasiat itu hubungannya dengan pribadi si meninggal, kalau hutang terkait dengan ahli waris juga. Makanya ahli waris berkewajiban tetap membayar hutang jenazah. Nah, kemudian setelah hutang dilaksanakan tadi, wasiat hanya dibagi warisnya. Waris tadi, harta waris. Nah, harta waris perlu diketahui, harta waris ini terkait dengan 2. Jangan main-main dengan harta waris ini. Terkait 1 dengan peraturan yang ditetapkan oleh Allah. Tidak ada perperan hitung-hitungan secara matematis di Al-Quran yang rinci itu kecuali di mana masalah harta waris, ilmu waris ini. Nah, jadi yang kedua, harta kewarisan ini berhubungan dengan si mayit tadi, dan itunya siang malam banting tulang mengumpulkan harta itu, sehingga harta itu kalau bisa dibawa sidin mati kalau bisa, karena takut kalau diapa-apai oleh keluarga, anak, cucu. Nah, makanya 2 harta itu kena yang memiliki itu. 1 di mana dapat, 2 kemana menggunakan. Nah, setelah di mana dapat menggunakan itu, tahunan itu ditanya di dalam kubur, ternyata ahli warisnya culas dalam pembagian tunggui kadada itu dan surpai itu, ya. Ulun sudah 20 tahun, ya, baik mendengar cerita ataupun menemukan secara langsung orang-orang yang memaksakan diri untuk mengambil harta tidak sesuai dengan pembagiannya, maka itu biasa lumpuh semua, habis. Dia punya harta aset 20M, kemudian ada harta warisan diambilnya 5M, seharusnya dibagi dengan keluarga 20M, habis juga hartanya miskin. Nah, maka itu harus kita bagi secara universal. Selesai itu pembagian harta, kita aman sudah. Kemudian bagaimana cara membagi harta warisan? Boleh kada dibagi rata antara laki-laki perempuan? Kada boleh. Tapi bisa tidak diupayakan? Tetap bisa dilaksanakan. Hukum Islam ini kada kaku, tetap bisa dilaksanakan. Bagaimana caranya? Tetap laksanakan itu. Saya sering dianukan di masjid. Kita analogikan kayak ini. Ini harta 200 untuk orang punya anak 2, 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Yang laki-laki lidzakari mislu hadzil unsayain. Bagi laki-laki dapat 2 bagian, anak perempuan dapat 1 bagian. Itu kalau tuh. Nah, ini dibagi secara hukum Islam. Asalnya keluarga yang dapat bagian banyak atau anaknya sepakat anak dibagi rata. Jangan. Ini asul khair. Berdamai itu bagus. Itu berdamai dan bukan di bidang kewarisan. Itu berdamai, jangan
ayat itu dibawa ke masalah waris berdamai. Ini masalah urusan Allah Ta'ala. Apa aja nak bagi rata, gampang kayaknya. Yang di laki-laki dapat 200, yang bebinian dapat 100. Kita bagi dulu secara hukum adat. Karena memakai ampun Allah Ta'ala. Di mana dampaknya ini? Jadi kada baik bagi kita membagi secara hukum adat. Kita bagi yang 300 tadi, begitu meninggal damai langsung bagi 150. Berarti kan anak adiknya bebinian kan dapat 50 tambahan. Pertama, inya membagi harta secara itu maksiat. Harta yang di bebinian sama-sama harta yang kada berkah, walaupun didapat dari yang halal. Kenapa? Kada halal tapi kada berberkat. Allah Ta'ala kada ridho. Kenapa? Kada menuruti pembagian terus yang meninggal kan dibukakan kebenaran. Anakku kenapa kayak itu membagi, maka itu melanggar. Yang kedua, itu jadi aku mau unjuki sedekah dalam keadaan maksiat, pupus semua. Bisa lah dibagi kita itu secara hukum adat. Apakah salah hukum adat? Hukum adat tetap kita pertahankan. Kita membaca, menggawe kearifan lokal itu tetap dilaksanakan selama kada melanggar hukum Allah Ta'ala. Tetap kita laksanakan. Kalau kita kada melaksanakan adat itu akan mencari-cari adat itu kita akan dikucilkan orang. Adat tetap kita laksanakan. Ini kan bertentangan. Nanti apa supaya hukum adat ini mesra juga bisa dilaksanakan, bisa kita kembalikan ini. Meninggal abah, tinggalkan. Lalu kayak apa caranya? Dilaksanakanlah meninggal harta 300 juta, lalu 200.000 untuk laki-laki, 100.000 untuk anak perempuan. Jadi harta yang 200.000 membagi berdasarkan perintah Allah Ta'ala, halal berberkah. Yang 100.000 halal berberkah. Kalau sudah selesai, dapat masing-masing duitnya atau sudah di atas kertas sudah ada catatannya. Nah, ini kita bagi secara hukum Islam. Sudah? Oke. Nah, jadi ujar yang tertuha atau yang membagi, ikam anak bagi rata. Kalau asalnya itu, iya. Nanti apa supaya nilainya rata-rata ikam dengan ini kan sudah berberkah. Harta ikam yang berberkah itu ikam berikan lagi ke adik ikam karena sesuai, atau saudara ikam yang perempuan karena ikam hendak bagi rata. Ikam berikan 50 juta. Jadinya memberi 50 juta berberkah kada? Berberkah. Hati senang hatinya. Ini dapat 150 juta, ini dapat 100 juta. Sesuaikan hukum adat Islam tuh kada cuma jalurnya aja. Maka ingat, di dalam agama kita transaksi ya, akad itu sangat menentukan. Nah, itu selesai kalau kayak itu. Jadi hukum adat tetap bisa dijalankan. Apalagi sekarang ini zaman canggih. Kada uyuh menghitung, ada kalkulator. Membagi. Maka hukum Islam pembagian angka ini gampang, insya Allah. Yang jadi persoalan itu kalau salah satu keluarga atau ahli waris yang sulit dianuakan. Itu satu. Selesai. Untuk pembagian, kalau tadi setelah bayar hutang masih ada sisanya yang pada ada lagi, terus lagi. Nah, terus ada wasiat abah atau mama. Itu yang sering terjadi. Ujar abah, kalau aku meninggal, atau ujar mama, sepakat dua laki bini berpesan dengan anaknya, kena rumah ini yang ditempati jangan dijual. Jangan dijual. Rumah yang ditempati jangan dijual, dipakai oleh adik kamsi itu aja. Kalau pernyataan itu wasiat, karena kalau aku sudah meninggal berarti wasiat. Wasiat. Kalau pernyataan itu dianggap sebagai hibah, ini rumah jangan dijual, tapi biasanya itu wasiat. Kalau hibah, ini rumah dihibah. Maka kita kembali dulu sebelum menyambat ini. Harta, bagaimana cara membagi harta kepada anak cucu? Cara membagi harta dua. Caranya bisa dihibahkan sebelum meninggal. Sebelum meninggal. Nah, kalau sebelum meninggal, ayo cara hukum adat. Ikam nakai yang laki-laki dapat 2 bagian, yang bebinian dapat 1 bagian. Kenapa laki-laki 2 bagian? Karena ini akan tapi berduit. Yang ini sugih aja. Ayo bisa. Kalau secara hukum Islam, sugih ada tetap mentok di situ. Tapi masih ada jalur untuk membagi rata. Nah, tapi kalau waktu hidup dihibahkan, ikam rumah di situ, ikam di sini duit ini, sudah dibagi, dicatat sesuai dengan pembagian, bertunjuk ke itu, ada apa? Itu namanya hibah. Terserah, itu bagus dihibahkan waktu hidup. Meninggal abah, selesai sudah, kada ada lagi urusan membagi harta warisan. Karena sudah habis dibagi. Masih aja yang sisa waktu abah meninggal, duit sidin 20 juta, 20 juta itu aja dibagi. Yang lain sudah pokoknya selesai. Nah, itu kalau sudah selesai. Tapi kalau pesan abah,
kalau aku meninggal rumah itu jangan dijual. Kenapa ahli waris anak-anaknya itu ternyata salah satu dari anaknya Mbak misalnya salah satunya menempati rumah itu, ya jangan dijual tuh rumah kenang-kenangan Kak Ikam, warisan dari Kak Ikam, jangan dijual. Ingatilah, Abah kalau meninggal, apakah boleh dilanggar kada dilaksanakan wasiat Abah? Boleh. Wasiat ada beberapa wasiat yang kada boleh, yang kada boleh dilaksanakan. Nah, itu wasiat kada kawa dilaksanakan. Kenapa? Itu berdampak kalau terus wasiat itu rumah itu kada dijual, yang menempati ya kita banding sanakan Ikam aja menempati sela serong cucunya kayak Pak. Kalau meninggal lagi seikungnya kayak Pak posisinya. Bah itu mau dijual kan kadang-kadang kayak kan. Nah kembali lagi bahwa Islam itu kada sesempit itu, kan bisa kita berakal. Salah satu ahli waris kan bisa menguasai rumah itu, bisa dijual artinya nih rumah Abah ini harganya se-M, kita 5 banding sana, aku aja lagi lah manunya daripada repot. Aku aja supaya ini kenang-kenangan Abah, jangan kita jual ke lain. Nah, karena harganya mungkin harga di pasaran 1,2, aku minta 1 aja lah, kita kan harga di sana. Ayo, berarti nya kan dapat dibagi misalnya berlima laki-laki semua. Nah, Ikam 200. Nah, jadi ini ampunku sudah bisa kayak itu dianukan atau dijual sama sekali. Kenapa? Berpotensi karena ini kedudukannya harta warisan mengalihi anak cucu pian di kemudian hari, itu yang repot. Nah itu wasiat kenapa kada dilaksanakan, bukan kada menghormati Allah, bukan kada menghormati orang tua, karena menjaga kuburan orang tua jangan sampai tergoyang di dalam situ gara-gara anak cucu. Ingat dunia itu hijau, dunia hijau. Kita kada anak kita biar kayak apa, orang perlu pada saat ini kondisi ekonominya mapan semua kerja masyarakat, ketika ada salah satunya kondisinya perlunya, maka perlunya di duitnya ada haknya di situ, maka perlu dijual supaya dijual. Nah salah satu keluarga yang manunya salah satu bingsanaknya kayaknya aja sudah harganya pasaran 1M, ayo sudah dijual 1M, begitu ditukari nah 200 dijuali. Nah kami mulikakan Ikam kasihan juga, kami balik lagi 100, jadi yang 1M itu jadi 500 juta aja bisa. Itu jalur kayak itu. Yang penting dikomunikasikan agar rumah itu posisinya jangan berlarut-larut jadi harta warisan. Berbeda ketika rumah itu satu-satunya harta warisan, tidak ada pembeli bertahun-tahun, itu lain kisah. Ini terkatung-katung karena permasalahan kada jelas. Nah, maka jangan sampai kita tergoda dengan kewarisan ini. Nah beruntunglah Pipai, ini kawalulun Heri, ini untung benar. Abahnya sugih bahari, abahnya meninggal, kada pernah bermasalah di warisan. Mamanya beding sanak ba-4, mamanya lagi meninggal, kada pernah bermasalah di warisan, kada pernah bakalahi. Kenapa? Harta yang dibagi kada ada jua. Harta yang dibagi kada ada jua. Nah, jadi ini yang ada harta itu tadi ya. Saya kira ini dulu lah, minta maaf karena ini untuk kepentingan bersama, bukan siapa-siapa. Ini kada ada kompak konfeteri. Ini hanya spontan aja supaya ini masalah kewarisan hati-hati benar kita. Ya. Hati-hati. Ya. Saya kira ini dulu. Minta maaf, minta reda, kita makanan.